Om, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera dari Tuhan untuk kita yang selalu diberkati. Kembali kita berjumpa dengan penuh sukacita dalam renungan pagi harian Toraya, edisi Selasa tanggal 31 Mei 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur dan istirahat kami pada malam yang telah berlalu. Saat ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami akan memulai pekerjaan dan tanggung jawab kami. Namun sebelumnya kami rindu dituntun oleh firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu semakin meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai 14. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu, Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi, kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir.
Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyeringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil menyanyi, sambil memuji Tuhan dengan ucapan, "Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita adalah Mari Bersyukur. Maikomi antama kure sumanga. Bagi orang Toraja, proses pembangunan suatu rumah tentu menjadi hal yang sangat diperhatikan. Mulai dari rencana, masuk ke hutan mengambil kayu, membawa kayu ke halaman, mendirikan rumah, dan pada akhirnya penyelesaian rumah melalui syukuran. Hal ini hendak menunjukkan bahwa pada setiap proses tersebut mereka percaya bahwa Tuhan yang menolong dan memampukan mereka. Demikian pula yang dirasakan oleh Raja Salomo bersama semua orang Israel. Mereka sadar betul bahwa Tuhanlah yang menolong dan memberkati mereka mulai dari rencana, proses hingga tahap akhir penyelesaian bangunan Bait Suci. Salomo begitu sadar bahwa semua bisa dilalui karena tuntunan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka. Pada akhirnya, mereka kemudian melaksanakan upacara pentahbisan gedung Bait Suci yang akan menjadi pusat peribadahan mereka kepada Tuhan. Pada acara tersebut, Raja Salomo tidak melupakan aturan dan ketetapan yang ada. Ia mengumpulkan tua-tua Israel, kepala suku serta pemimpin puak agar berkumpul di Yerusalem. Tujuannya adalah untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari Sion untuk ditempatkan di Bait Suci. Semua orang dalam peran masing-masing bersyukur atas selesainya Bait Suci itu. Mereka menghayati kemurahan dan kebesaran Tuhan bagi mereka semua. Demikian hendaknya dalam kehidupan kita. Anugerah dan kasih Tuhan terus kita alami. Tetapi kita seringkali lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Saat sulit, kita berdoa. Tetapi saat senang dan berhasil, kita melupakan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan melalui semua yang diberikan Tuhan, baik itu rumah, pekerjaan, kesehatan,
usaha, kelulusan, dan lain-lain. Mari terus bersyukur. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Raja semesta alam. Itu firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Dan karena itu jika Engkau adalah Raja semesta alam, berarti segala jagat raya ini, terlebih manusia yang Kau ciptakan mulia, hidup dalam ketaatan, ketundukan kepadamu, dan berada dalam pemeliharaan Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Diaken Runyosa Tasik Tangka Medan yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman pada saat ini. Berkati kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanannya. Kiranya senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa, bersyukur untuk mereka yang berulang tahun hari kemarin Senin 30 Mei, Arneta Datu Tangmaru sampai Bapak Dianset Tangka'ba, Mirandi Batara Lebang Andi Lolo, dan yang berulang tahun hari ini 31 Mei Silvanus Randa. Tuhan, jika mereka dapat ditambahkan usia setahun, semua karena kasih kemurahan dan kebaikan Bapa. Mungkinkan mereka untuk menghitung hari-hari hidup supaya senantiasa beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, untuk semua hal yang mensukacitakan jemaat-Mu, terima kasih kami persembahkan kepadamu. Kami bergumul bersama dengan semua anggota jemaat yang berada dalam kelemahan tubuh. Terkhusus kami berdoa buat Bapak Daud Barak Padang atau Bapak Widya yang menjalani operasi kemarin sore. Tuhan, Engkau berkenan memberkati dia dalam masa pemulihan. Engkau menjamah tubuhnya Tuhan. Kiranya hanya karena kasih setia-Mu, Bapak Widya dan semua saudara-saudara kami yang sakit akan memperoleh kepulihan kembali. Begitu juga dengan berbagai hal yang membuat kami hidup dalam pergumulan. Tuhan, pimpin sertai kuatkan kami untuk tetap menatap wajah-Mu, melihat kasih dan kemurahan-Mu, melihat kekuatan kami yang ada pada-Mu. Sertai kami hari ini Tuhan dalam berbagai aktivitas kehidupan kami, baik anak-anak, orang muda, orang dewasa, dan lanjut usia. Biarlah hari ini kami lalui dalam damai sejahtera Allah. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati. Ini doa kami karena Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, jalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.